Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar materi lanjutan, yaitu yang subbab terakhir, yaitu tentang fungsi distribusi binomial kumulatif ya. Jadi untuk distribusi binomial kumulatif ini sudah ada kata kumulatif di sini ya. Berarti dia ada penjumlahan ya, penjumlahan yang akan berurutan. Jadi ada kumulatif. Mungkin nanti di sini pada halaman 86 ya, kalian bisa lihat pada halaman 86 itu ada kata peluang paling banyak ya. Biasanya untuk fungsi distribusi binomial kumulatif itu ditandai dengan kata peluang paling banyak atau mungkin paling sedikit ya. Nah, ada kata paling banyak X kejadian yang diharapkan. Ini disebut dengan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X-nya itu T ya. Misal X sama dengan T, maka ini adalah peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan. Sehingga nanti di sini FT sama dengan P, karena paling banyak jadi dia gak boleh lebih ya, atau dengan kata lain harus kurang dari sama dengan T ya, karena paling banyak. Nah, nanti untuk rumusnya sesuai dengan menggunakan binomial, hanya saja di sini berarti dari X sama dengan 0 sampai dengan T di sana ya. Jadi ada penjumlahan berurutan ya. Kombinasi N, X ini masih menggunakan binomial yang tadi, dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan distribusi binomial kumulatif? Nah, langsung saja Ibu ke contoh. Ibu di sini menggunakan LKS-nya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat Jadi kalian bisa lihat di sini di halaman 87 ya, tepatnya kalian sambil lihat bukunya. Maulana melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Nah, jadi di sini ada latihannya itu 3 kali ya. Sehingga di sini kan N-nya sama dengan 3 seharusnya. N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3. Nah, kemudian peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5 ya. Jadi P-nya pasti 4/5. Nah, Q-nya berapa? Ini dia 1 dikurang 4/5, 1/5. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah paling banyak 1 gol. Kalau paling banyak 1 gol ya, kalau paling banyak 1 gol ya berarti tidak boleh lebih. Paling banyak 1 gol itu setidaknya tidak gol atau gol gitu. Berarti paling banyak 1 gol, 1 golnya ya. Karena paling banyak 1 gol berarti itu kemungkinan tidak gol sama sekali, 0 masuk, 1 masuk gitu. Karena paling banyak kan 1, berarti 0 boleh, tidak gol sama sekali. Oke. Berarti kita coba cek kemarin tabelnya, karena 0 masuk dan 1 gol berarti kita hanya mencari ini 0 masuk, berarti gagal semua ya. Berarti kalau gagal semua, ini Bu hapus dulu ya biar kalian nggak bingung. Jadi di sini mungkin Ibu hapus dulu. Oke. Ini kemarin ada perbaikan. Nah, karena paling banyak 1 gol berarti kan 1 masuk, kemungkinan 0 masuk sama 1 masuk kan kita cari ya. 0 masuk berarti ketika dia gagal semua, ini GGG. Kemudian 1 masuknya ada ini, kemudian ini M ya.
ada ini, kemudian ada ini, berarti ada 4 ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi ada 4, MGG, GMG, GGM, dan GGG. GGG ini ketika 0 masuk, tidak ada gol sama sekali ya. Jadi gagal semua. Nah, jadi kalian bisa lihat juga di sini di contohnya sudah ada MGG, GMM, GGM, GGG ya. Untuk peluangnya berarti sama kayak kemarin. Kalau M kan masuk, peluang sukses berarti 4/5 kali G. G-nya kan gagal 1/5 kali G, G-nya 1/5, silakan dikali. Sama halnya sampai yang keempat, sehingga nanti kalian tinggal menjumlahkan saja. Ini dia peluang untuk paling banyak 1 gol tanpa rumus distribusi binomial. Kalau dengan rumus distribusi binomial berarti kita mencarinya untuk 0M dan 1M. Makanya di sini kita mencari satu-satu. Ketika X-nya 1 ya, X-nya 1 berarti M-nya 1 karena kan yang diharapkan 1 gol. Nah, kalian tinggal substitusi ke rumus. Silakan gunakan rumus binomialnya memperoleh segini. Nah, sekarang 1M sudah, sekarang 0M-nya, M-nya 0. Berarti yang diharapkan di sini untuk X sama dengan 0, yang tadi di sini untuk X sama dengan 1 gitu, karena 1 kali masuk di sini sama sekali tidak masuk. Silakan gunakan rumus distribusi binomialnya memperoleh segini. Jadi kalian tinggal tambahkan saja, maka akan menghasilkan hal yang sama, baik menggunakan rumus, tanpa rumus, ini dengan menggunakan rumus. Kalau dengan menggunakan tabel gimana? Nah, kalau menggunakan tabel, kalian bisa lihat juga di LKS halaman selanjutnya ya, halaman 88. Jadi kita bisa ini dulu, bisa cermati dulu ya, cermati dulu dia maunya apa gitu loh, apa yang diharapkan gitu. Misalkan yang dilakukan itu kan 3 kali ya, 3 kali penalti penendangan, kemudian paling banyak 1, kita anggap 1. Kalau menggunakan tabel paling banyak 1. Kalau misalkan dia bilang paling banyak 2, berarti kita anggap dia 2. Sudah, peluangnya kita jadikan desimal karena di tabel di sini peluang sukses itu dalam bentuk desimal ya. Cara melihatnya tinggal kita lihat dulu N-nya ada berapa? N-nya ada 3. Kemudian X-nya ada berapa? X-nya 1. Sudah? Jadi 3 sama 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Peluangnya 0,8. Nah, kalian bisa lihat tanda panah ini. Kalian tinggal lurus dan pertemukan juga menghasilkan hal yang sama, 0,1040 gitu. Oke. Jadi itu untuk menentukan fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, jadi kalau misalkan kalian membuatnya itu tergantung persoalan. Kalau misalkan disuruh tanpa rumus, silakan gunakan tanpa rumus. Jika menggunakan rumus, silakan menggunakan rumus. Dan yang terakhir, silakan menggunakan yang namanya tabel seperti ini ya. Nanti kalian bisa cari lagi tabel yang lebih lengkap. Kalian tinggal cari di Google, carilah tabel distribusi binomial yang lengkap. Oke, sekian untuk materi yang terakhir tentang distribusi binomial. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung di grup WA ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di bab selanjutnya.